Hari ini ngobrol pagi bersama kajian Ahad mengambil tema memaknai uzlah di zaman modern. Pada pembahasan kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa itu uzlah? Ya, pakai ain ya, uzlah. Kemudian yang kedua, apa tujuan uzlah? Yang ketiga, mengapa perlu uzlah? Dan bagaimana penerapan uzlah di zaman modern? Hadirin, silakan dibuka surat Al-Kahfi ayat 16 di A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila kamu mengasingkan diri dari mereka yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung di dalam gua. Niscaya Tuhan akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Dalam keterangan tafsir Ibnu Katsir dapat disimpulkan bahwa ayat ini mengisahkan tentang sekelompok pemuda yang mengasingkan diri berlindung di dalam gua di suatu bukit dari kaum mereka dan penguasa yang memang menyembah selain Allah dan memusuhi mereka. Jadi mereka mau dibunuh agar mereka selamat dan dapat mempertahankan keyakinan terhadap agama mereka. Lalu Allah melimpahkan rahmat kepada mereka, melindungi sekelompok pemuda tersebut dengan cara menjadikan yang mengejar mereka itu tidak bisa melihat mereka. Jadi ketika dikejar maka tidak bisa melihat. Ini sama kejadiannya ketika Nabi bersembunyi di gua, bukan gua Hira, apa gua Sur ya. Ketika dikejar ya. Cicak. Kalau gua Hira kan mendapatkan wahyu. Ya, di gua Sur. Jadi Allah bisa menjadikan mata yang melihat itu bisa menjadi tidak melihat. Tapi intinya begini, Allah itu kalau berkehendak mata ini tidak melihat, itu tidak melihat. Contoh lah ya, kita nyari barang ya, udah berkali-kali kita ke suatu tempat ya, tadi nggak ada di sini kan. Tapi begitu ada di situ gitu. Pas istri yang nyari ada. Jadi memang bisa Allah membuat mata yang melihat itu menjadi tidak melihat itu bisa. Jadi ini kejadian di gua yang buat tempat sembunyi sekelompok pemuda itu meskipun dikejar ke situ, memang dalam cerita dalam riwayatnya di Al-Quran itu kan memang ada anjing yang di depannya dia. Tapi intinya dalam tafsir itu menyebutkan mereka yang mengejar itu termasuk rajanya itu tidak bisa melihat pemuda itu dalam gua sehingga diselamatkan dari fitnah. Jadi hadirin, apa yang dilakukan para pemuda tersebut adalah merupakan tindakan uzlah yang maknanya adalah mengasingkan diri dengan tujuan menyelamatkan keimanan dan agama mereka. Jadi uzlah itu adalah mengasingkan diri untuk tujuan menyelamatkan keimanan dan agama. Kemudian uzlah diperintahkan oleh Rasulullah pada kondisi fitnah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah, "Siapa manusia yang paling utama ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Yaitu seorang mukmin yang berjihad dengan jiwanya dan hartanya di jalan Allah." Jadi tetap saja yang paling utama, yang pertama disebut Rasul adalah yang berjihad dengan jiwanya dan hartanya di jalan Allah, yang paling utama. Tapi kemudian Rasul ketika ditanya lagi, selanjutnya siapa ya Rasulullah? Rasul SAW bersabda,
Kemudian kemudian seorang yang menyendiri dalam suatu jalanan di gunung, suatu tempat di antara dua gunung yang dapat digunakan sebagai kediaman dari beberapa tempat di gunung untuk menyembah kepada Rabb-nya. Jadi orang yang menyendiri. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Hakim, Nabi SAW bersabda, sebaik-baik manusia ketika berhadapan dengan fitnah adalah orang yang memegang tali kekang kudanya untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Jadi pertama tetap yang disebut oleh Nabi itu adalah yang tetap berjihad ya, menghadapi musuh-musuh Allah. Ia menakut-nakuti mereka dan mereka pun menakut-nakutinya. Atau seorang yang mengasingkan diri ke lereng-lereng gunung demi menunaikan apa yang menjadi hak Allah. Jadi memang ada dua kemuliaan. Yang pertama kemuliaan orang yang berjihad, tetapi juga ada kemuliaan orang yang beruzlah. Tapi kondisi yang seperti apa? Nanti kita akan bahas bagaimana kondisi yang seperti apa ketika orang mesti tetap bergaul dengan masyarakat, dan kondisi seperti apa orang yang perlu mengasingkannya. Jadi sekali lagi tujuan dari uzlah adalah untuk selamat dari fitnah yang terjadi di dalam masyarakat secara luas. Sekarang sebenarnya fitnah itu apa? Kan mungkin bertanya-tanya ya, fitnah itu apa sih yang disebut fitnah? Kok kita harus menghindari misalnya? Secara bahasa, fitnah itu berasal dari kata fatana, yaftinu, fitnatan. Artinya yang menggiurkan, Pak, pertama ya. Fitnah itu pertama itu sesuatu yang menggiurkan, yang menggoda, godaan. Kemudian fitnah juga bermakna ujian, juga bermakna gangguan, juga bermakna keributan dan huru-hara. Ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini gurunya, salah satu gurunya Ibnu Katsir ya, muridnya Syekh Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ighatsah al-Lahfan min masayidis syaitan, Ighatsah al-Lahfan min masayidis syaitan, mengatakan bahwa fitnah digolongkan menjadi dua. Pertama, fitnah syahwat. Yang kedua, fitnah syubhat. Jadi kalau tadi dikatakan kita uzlah karena menghindari fitnah supaya selamat agama kita, maka yang disebut fitnah menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Apa itu fitnah syahwat? Fitnah syahwat itu terdiri keinginan terhadap harta, jabatan, wanita, anak-anak, dan perbuatan zalim, menyakiti orang, membuli orang, ya, itu perbuatan zalim, apalagi sampai menjarah. Itu adalah nafsu untuk berbuat zalim. Jadi syahwat. Kemudian fitnah syubhat terdiri dari kesyirikan, kekafiran, kebid'ahan, dan fitnah dajjal di akhir zaman. Jadi kesyirikan, kekafiran, kebid'ahan itu termasuk fitnah syubhat. Kemudian mengapa perlu uzlah? Apa sesungguhnya pentingnya uzlah? Hadirin, menyepi untuk keselamatan agama dan keimanan kita itu penting. Kenapa? Karena begini. Apa sih sebetulnya yang paling penting bagi manusia hidup itu apa kira-kira? Apa yang kita cari dalam hidup ini? Kalau dalam doa kita itu apa yang kita minta sama Allah itu yang paling kita minta apa? Dunya hasanah, akhirati hasanah, kan doa sabu jagat itu kan. Jadi kebaikan dunia dan kebaikan keselamatan akhirat itu yang paling penting bagi kita. Tapi kan kadang-kadang prakteknya nggak begitu. Yang paling penting apa? Dapat epeng banyak gitu kan? Cuan. Ada cuan. Yang paling penting bagi kita itu kadang-kadang kan sampai dibela-belain, ya, bela-belain nyempok sana, nyempok sini, dapat proyek, ya misalnya gitu ya. Tapi dibela-belain, dan semacam-macam lah ya.
Kadang-kadang lupa bahwa yang penting dalam hidup ini adalah mencari kebaikan dunia dan keselamatan akhirat. Dan kebaikan dan keselamatan dunia akhirat itu hanya bisa diperoleh dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu sudah rumus. Dan fitnah-fitnah tadi itu bisa mengganggu ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi apa pentingnya uzlah? Pertama, karena yang paling penting bagi manusia adalah mendapat kebaikan dan kebaikan dunia dan keselamatan akhirat. Kebaikan dunia dan keselamatan akhirat hanya bisa diperoleh dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini dalam surat An-Nur ayat 52. Ya, silakan dibuka. An-Nur itu surat yang ke-24. Ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Waman dan barang siapa, siapapun, ini umum, barang siapa, siapapun yuti'illah, yang taat, ini dari ata'a yuti'u. Wa may yuti'illah, barang siapa taat kepada Allah, wa rasulahu dan rasulnya, wa yakhshallah dan dia takut kepada Allah. Jadi yakhsha itu maknanya takut tapi disertai penghormatan dan pengagungan. Dan yakhsha, kata yakhsha hanya boleh ditujukan, hanya boleh diperuntukkan untuk Allah. Maka tidak ada yakhsha selain Allah itu enggak, tapi yakhsha Allah. Jadi kata yakhsha itu adalah bentuk rasa takut disertai pengagungan dan penghormatan, maka menjadi ketaatan ujungnya. Lain dengan khauf. Khauf itu takut sesuatu karena ancaman. Dia bisa khauf terhadap benda, khauf terhadap hantu, khauf terhadap binatang. Dan kalau yakhsha itu hanya satu, untuk Allah. Takut tapi disertai penghormatan dan agungan, namanya yakhsha. Dan buahnya menjadi ketaatan. Jadi sekali lagi, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah, wa yattaqhi dan dia bertakwa kepadanya. Takwa itu kan menjauhi larangan dan melaksanakan perintah. Faulaika, maka mereka itu mereka al-faizun. Faiz, apa al-faiz? Orang-orang yang faiz, orang-orang yang mendapat kemenangan. Faizun itu jamaknya faiz. Orang-orang yang mendapat kemenangan. Mendapat kemenangan itu tafsirnya apa? Di dalam tafsir Ibnu Katsir, orang yang mendapat kemenangan maknanya adalah orang-orang yang berhasil meraih semua kebaikan dan selamat dari semua keburukan dunia akhirat. Jadi orang yang taat kepada Allah, kemudian takut kepada Allah disertai penghormatan dan pengagungan ketaatan, wa yattaqi dan dengan bertakwa kepadanya, maka mereka pasti akan mendapat kemenangan. Kemenangan itu apa? Kemenangan adalah kebaikan dan keselamatan dari semua keburukan dunia dan akhirat. Jadi karena keselamatan dunia dan kebaikan dunia dan akhirat hanya bisa diperoleh dengan ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, maka uzlah menjadi penting, di mana karena fitnah itu bisa mengganggu ketaatan kita kepada Allah. Jadi itu kenapa pentingnya uzlah. Sekarang penerapan uzlah.
penerapan uzlah. Hadirin, tadi dalam hadis-hadis juga disebutkan bahwa yang paling utama orang itu adalah yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Tetapi dalam kondisi tertentu maka uzlah menjadi pilihan yang lebih baik. Ada juga hadis tentang anjuran untuk tetap berada di dalam masyarakat. Hadis dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, seorang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat dan bersabar terhadap gangguan mereka itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul di tengah masyarakat dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka. Jadi kalau misalnya jadi DKM, ya memang harus bisa sabar gangguan-gangguan yang muncul, gitu kan? Itu lebih baik. Memang boleh uzlah boleh, tapi bersabar terhadap gangguan itu lebih baik. Sehingga karena ada dua ayat-ayat dan hadis yang kelihatannya bertentangan, maka bagaimana mensikapi ini? Ini juga ada hadis yang lain lewat Bukhari ya. Demi Allah, sungguh engkau menjadi sebab hidayah bagi suatu orang saja, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Jadi kita berhasil memberikan orang untuk aktif di masjid satu orang saja. Hidayah ini kan macam-macam ya, bukan masuk Islam saja, tapi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dalam pengamalan agama itu juga menjadi sebab kita menjadi sebab mendapatkan orang mendapat hidayah. Itu bukan hanya masuk Islam, tapi menjadi lebih baik dalam pengamalan agama. Itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Ini menurut satu hadis. Nah, sikap kita bagaimana? Kita mengambil pendapat dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Ya. Dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali, Imam Ghazali berkata begini: ketahuilah bahwa dalam hal ini manusia ada dua macam. Pertama, orang yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat dalam masalah ilmu dan keterangan tentang hukum. Yang terbaik bagi orang semacam ini adalah menyendiri. Jadi ia tidak bergaul dengan mereka kecuali untuk sholat Jumat, sholat berjamaah, sholat Id, haji, majelis pengetahuan, ilmu lah ya, majelis ilmu, atau terkait dengan kebutuhan hidup yang sudah menjadi kewajibannya. Jadi orang yang memang tidak dibutuhkan kehadirannya dalam masalah ilmu, dalam masalah keterangan hukum, maka dia lebih baik untuk banyak-banyak menyendiri selain terkait dengan hal-hal yang memang kewajiban syariat. Ya, sholat Jumat, sholat jamaah, majelis ilmu, kemudian mencari nafkah, menjalankan kewajibannya dan memberikan hak-hak orang lain. Jadi yang memang wajib harus ditunaikan. Kalau bukan untuk hal semacam ini, sebaiknya menjadi orang yang tidak mengenal dan tidak dikenal. Ini menurut Imam Ghazali ya. Jadi supaya menghindari fitnah. Hadirin, Imam Ghazali itu kan hidup di era 400 Hijriah. Jadi di zaman itu sudah mengatakan zaman itu penuh fitnah. Sekarang udah 1400-an. Di zaman Imam Ghazali saja sudah dikatakan penuh fitnah. Apalagi di zaman sekarang, maksudnya fitnahnya lebih besar ya. Artinya potensi kita untuk terganggu keimanan dan keselamatan agama kita itu potensinya lebih besar. Tapi kita jauh lebih tidak takut, daripada Imam Ghazali. Oke, itu tadi orang yang pertama ya, yang harus memilih uzlah. Artinya banyak-banyak menyendiri. Menyendiri itu dalam pengertian itu beribadah kepada Allah ya, bukan nggak ngapa-ngapain gitu ya. Banyak menganukan ibadah. Kedua, orang yang menjadi panutan di bidang ilmu pengetahuan. Masyarakat membutuhkannya. Nah, itu maksud DKM membutuhkan. Jadi jangan uzlah ya.
Untuk menerangkan masalah agama, menjelaskan kebenaran, menolak perbuatan bid'ah, mengajak berbuat baik dengan menggunakan perbuatan dan atau ucapan dan sebagainya. Orang semacam ini tidak dibenarkan mengasihkan diri dari masyarakat. Bahkan ia harus menempatkan diri di tengah-tengah mereka sebagai pemberi nasihat kepada makhluk Allah, pembela agama, dan pemberi penerang tentang hukum-hukum Allah. Jadi ini pendapatnya Imam Ghazali. Kemudian bagaimana penerapannya kalau ya paling tidak kita mengurangi hal-hal yang bisa fitnah itu mempengaruhi kita. Yang pertama, hadirin, banyak berdiam diri di rumah. Jadi kalau nggak penting-penting amat, maka lebih baik di rumah saja. Baca Quran, ya, zikir, baca buku yang bermanfaat dan lain sebagainya. Jadi banyak berdiam diri di rumah kecuali yang memang diperlukan untuk keluar melakukan hal-hal yang terkait dengan kewajiban syariat dan dalam rangka memenuhi hak-hak manusia. Ya kalau ada tetangga kematian ya harus datang, ya kalau ada tetangga punya hajat ya, kita diundang ya harus datang. Tapi di luar itu maka jangan banyak-banyak. Istilahnya orang sini apa orangnya? Kalau orang Jawa mah nongkrong. Itu tidak sama sekali tidak disarankan oleh agama. Nongkrong. Yang kedua, membatasi penggunaan medsos. Jadi gunakanlah medsos hanya hal-hal yang bermanfaat untuk kebaikan dunia maupun akhirat. Kemudian yang ketiga, membatasi pergaulan sosial. Jadi memilih pergaulan dengan orang yang dapat meneguhkan keimanan kita atau meningkatkan kebaikan kita dalam beragama, dan meninggalkan pergaulan yang diyakini dapat merusak keimanan kita dan memberikan pengaruh buruk dalam kehidupan kita. Ini saya sampaikan kata-kata dari seorang mursyid ketiga dari tarekat Saziliyah. Namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mursyid ketiga dari tarekat Saziliyah. Dalam muqaddimah kitab Al-Hikam, ini Al-Hikam ini banyak sekali dibahas di pesantren ya. Gus Bah sering membahas kitab Al-Hikam. Di dalam muqaddimahnya di kitab tasawuf ya. Dalam muqaddimah kitab Al-Hikam memberi nasihat kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam kitab Al-Hikam memberi nasihat dengan menukil perkataan dari Abul Hasan As-Sadzili. Abul Hasan As-Sadzili ini pendiri tarekat Sadziliyah. Beliau berkata, aku dipesan oleh guruku Abdussalam bin Mashish. Ini kata Abul Hasan As-Sadzili ya. Dipesan oleh gurunya begini: janganlah kamu melangkahkan kaki kecuali untuk sesuatu yang dapat mencapai keridhaan Allah. Dan jangan kamu duduk di suatu majelis kecuali aman dari murka Allah. Dan jangan kamu bersahabat kecuali kepada orang yang dapat membantu berbuat taat kepada Allah. Dan jangan memilih sahabat karib kecuali orang yang menambah keyakinanmu terhadap Allah. Yang demikian itu sudah jarang kamu dapat.